Oke, jam 8 malam, udah lebih 16 menit, tapi nggak apa-apa ya. Aku pengen ngobrol-ngobrol sama papa seperti biasa, setiap Rabu malam. Harusnya jam 7 deh kalau nggak salah. Tapi biasalah emak-emak banyak urusan. Jadi baru selesai masak-masak, baru selesai beres-beres rumah, biasalah. Halo. Udah banyak yang join nih, alhamdulillah. Dan sepertinya Pak Bi juga sudah join. Jadi daripada aku ngemeng-ngemeng sendiri, mendingan aku langsung undang Pak Bi ya. Oke, jelas. Halo Pak Bi. Halo Ti, Hai. Pak Bi mah masih manteng aja tetap standby live setiap saat. iya semalam juga live. Iya live ya, aku lihat. Gak ada kerjaan udah live aja dah. Habis Proto Sultan udah kelar, mau ngapain Iya, lagi? Banyak kerjaan sih, cuman lagi banyak banyak kerjaan. Mau ngapain? belum Masih banyak belum yang mesti connect, dilakuin. belum connect aja nih. Waduh. Baru Kemarin ini ya, seharian, kita kemarin seharian tuh jam 10 udah rapat, jam 12 rapat lagi ketemu orang offline. Jam oh udah 2, offline. Hmm. iya jam 2 dokter gigi. Jam 7 malam iseng-iseng live. Jam 11 udah ngantuk tepar. Iya, Pak Bi jangan lupa istirahat. Ini Iya sih, aku nggak juga lupa. mm, Siapa aja nih, Ti? ini udah banyak nih udah ada yang nanya apakah Mbak Sati di sebelahnya Pak Bi backgroundnya sama. ini ini sebenarnya coincidence sih nggak sengaja. Jadi aku rapi-rapi ruang kerja pas apa kita live gitu ya. Pas kita webinar bareng, Zoom bareng loh. Iya ya kok belakangnya mirip banget gitu. Setema padahal mah di rumah masing-masing. Beda buku aja. Beda buku Oh, ya. Mbak Tati kan banyak kan buku lawyer. Maklum. Oke, Pap, ada Kang Yuki, ada Halo Yoki. Coko. Coko tuh Yoki masih anak di baru. Singapura. Masih Kang Yuki pastinya. Hmm, Ada tuh, Mas siapa lagi jadi nih? orang Singapura ya. Syawal, Fansuri, Mas Atau Syawal. langganan sama. Eko Genbi, malam Mbak Sati, malam. Oksan, Mas Oksan. Ah, Oksan, masih nulis buku apa udah nulis yang lain? Oh, ini Mas Oksan udah lama ya, nggak berhai-haian. Lalu yang lain masih banyak. Oke, jadi Pak Bi, malam ini kita mau bahas apa? Ya, pertanyaan-pertanyaan aja, tanya jawab Ti kayak biasa. Pertanyaan dari ini aja, Dari kelas bekas ya, biasa kan? Sultan juga boleh, kelas juga boleh. Sultan kan banyak yang jawab juga kemarin. Ada yang protes loh Sultan, kemarin. kenapa? Kenapa kok Pak Bi nggak ikut jadi pembicara di Sultan? Alah, udah kebanyakan. Pak Bi Bosan. tuh jadi moderator loh kemarin. Itu surprise itu. Kalau Pak Bi jadi pembicara itu udah biasa. Moderator Biasa. baru ini. Karena Sati sendirian ya akhirnya temenin lah. Iya, seru-seruan aja sih kemarin itu. Ya Pak Bi. Hmm. Oke, baiklah. Kita mulai. Sebentar deh, aku mau ngambil itu dulu ya. Handsfree dulu bentar. Oke, chargerku ketinggalan di kantor. Oh alah. Ya, salah. Ah, ada yang udah nanya nih Pak Bi. Ombi, kok manggilnya Ombi dari Wawan, Trisektor. Hmm. Ombi nanya dong, strategi marketing, networking, atau member, get member masih relevan nggak pada saat ini? Relevan.
masih sangat relevan. Justru tambah relevan kalau yang tahu ya. Kalau yang nggak tahu nanya. Mhm. Oh, justru tambah relevan. Ah, iya, iya, iya. Ya kan 3R kan? Review, rating, recommendation. Jadi tambah relevan. Iya, betul. Tapi mungkin namanya sudah bukan member get member lagi. Tapi namanya Tribes dan apa Pak Bi? Ya namanya Evangelist. Tribes. Ganti nama, Oke. ganti fungsi juga. Ya ada pertanyaan apa, Ti? Iya, sebentar. Ini yang mau mulai dari yang basic-basic. Gaya banget. Boleh. Oke. Nah, untuk teman-teman, kalau yang mau nanya-nanya juga silahkan ya. Tapi aku akan membacakan dulu pertanyaan dari kelas BMS Elementary tanggal 4 Oktober kemarin. Yang ini pertanyaannya ringan, ringan dan masih elementary ya, masih basic. Jadi bagi teman-teman yang juga mempunyai pertanyaan yang sama atau mempertanyakan lah paling enggak gitu ya, hal yang sama, itu bisa ikutan dengerin petuah-petuahnya Pak Bi. Nah Pak Bi, ini basic nih. Mau tanya Pak, lebih penting menentukan produk dulu atau customer-nya dulu? Ya. Satu di ini ada Apa tuh? kiriman nggak tahu apaan nih. Takutnya makanan belum dimakan. Iya benar. Ya Semalam ya Pak Bi gimana? itu eh, apa sih tema live-nya kalau nggak salah juga ini ya, marketing dulu apa branding dulu ya? Ya betul. Marketing Ya dulu atau branding dulu. pertanyaannya Oh, mirip-mirip kan? kiriman market ini apa? Makanan kering. Tapi Oke, kemasannya lucu nih, Ti. coba. Kemasannya lucu banget. Oh, apa itu? Ya kan? Nanas ya? Nastar. Kayak Eh, keren ya. oh iya gemes. Nah, bagus Ya, bagus. Bea Pineapple. Ya, anak Oh, ini keren kan loh, anak apa namanya? Anak UKM itu keren-keren loh sebenarnya. memang Kan keren-keren banget. kurang pede aja. Betul sekali. Ya, silakan. Apa pertanyaan tadi? Oh, customer dulu apa produk dulu Produk gitu dulu ya? atau customer dulu? Ya. Ya, ini buat teman-teman yang baru mau mulai ya. Ya. Itu seyogianya, sebaiknya mulai dari value-nya dulu. Jadi value itu digali dari mana? Dari tiga hal yang ada di customer, ya, di Mhm. customer. Nah, tiga hal yang di customer itu yang pertama, fear-nya apa? Jadi Iya. ada rasa takut apa sih, kan manusia ada rasa takut ya, was-was Mhm. gitu. Nah, itu harus kita jawab itu. Karena fear itu akhirnya melahirkan kebutuhan. Jadi kalau belum melahirkan Hmm. kebutuhan, maka fear itu di guide supaya jadi kebutuhan, supaya jadi need gitu. Hmm. Nah, kalau need-nya udah kebentuk, maka jawabannya di produk adalah fiturnya Oke. gitu. Jadi kalau need, lawannya fitur ya. Nah, Hmm. dari need ini harus dibangun oleh entah marketing communication, entah itu branding, dibangun supaya orang menjadi ingin. Nah, kalau ingin Want ya. ini want ya. Want itu lawannya adalah benefit. Jadi manfaat apa yang dicari oleh konsumen itu kan keinginannya. Nah, Mhm. baru kemudian melahirkan experience yang menjawab fear-nya itu. Ya, misalnya mau Mhm. jalan-jalan sama anak-anak, kepik, Mhm. takut, takut nggak dapat restoran gitu ya. Udah
bawa pop mie aja gitu. Jadi ada rasa takut dulu gitu. Nah, ya, ya. Rasa takut itu memancing, kemudian wah berarti gue butuh pop mie nih gitu. Hmm. Apa namanya? Nah, berarti kalau gitu kita mampir deh ke ini, ke Indomaret kita beli pop mie gitu. Itu kan jadi ingin ya. Jadi dari need itu lahir ingin. Nah, kenapa pop mie? Karena fitur yang pop mie itu cuma tuang air panas. Nggak perlu masak, nggak perlu Hmm. pakai apa namanya mangkok gitu ya. Jadi praktis lah buat yang lagi piknik di tepi Iya. pantai. Sekarang juga ada Miju loh, Pak Bi, yang Ah, juga iya tinggal Miju, tuang air benar. panas. Tinggal tuang air panas juga. Nah, akhirnya dari fitur itu melahirkan benefit. Wah, benefitnya nggak perlu repot lah gitu. Kemudian dibuktikan dengan experience. Nah, kalau experience-nya tidak sesuai, tidak menjawab fears-nya, maka Hmm. mereka akan cari uh, substitusi. Mhm. Selain popnya ada apa ya gitu. Nah, itu mesti kita potong tuh, nggak boleh. Ya, jadi kayak gitu. Hmm. Jadi kalau mau bener, mulainya begitu. Kalau mau bener. Tapi Ya. biasanya kan UKM banyak alasan ya. Loh kan saya kan UKM Pak B, saya nggak bisa bikin survei, nggak bisa riset. Gitu. Mhm. Apalagi ini warisan nenek saya. Nenek turun ke ayah, turun ke saya gitu. Saya Hmm. sebagai generasi ketiga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya terpaksa produk ini saya harus telan gitu. Nah kalau Iya. itu yang terjadi, dicari dulu nih produk ini dibutuhkannya karena apa. Gitu. Terus diciptakan. Gitu. Hmm. Kemudian menciptakan keinginan sama lah. Jadi value-nya dicari untuk di-add, untuk ditambahkan. Kalau yang pertama tadi value-nya dicari untuk dijadikan apa namanya, untuk dijadikan value creation. Value Gitu. creation ya, Pak Bi. Jadi value creation kalau kita mulai dari value, tapi kalau kita mau sudah ada produknya ya namanya Hmm. value added. Value yang Iya. ditambahkan pada produk. Oke, Pak Bi. Gitu. Jadi mulai dari fear, habis need, baru want gitu ya. Hmm. Nah, kalau bikin produk, need itu dijawab dengan fitur. Oke, produk fitur Terbuat, ya. ya terbuat dari apa, terus ini apa. Nah, kemudian kalau want dijawab dengan benefit. Produk benefit ya. Nah, experience itu akhirnya melahirkan persepsi yang membentuk brand. Brand Gitu. menjadi siapa? Ya, Oke, Pak Bi. Nah, lalu di sini ada juga yang bertanya tadi dari Tio Teddy. Tool bentar. activity Ini apa? Wah. ada Mas Arif Budi Utomo. Tak ini apa namanya? Tak sapa dulu. Halo Oh Mas iya. Arif, kapan nih kita mau bikin live IG aja lah, IG live elevator pitch. Bagaimana selama ngobrol di elevator itu sudah menjelaskan bisnis kita, menawarkan, dan kalau perlu sampai deal di elevator. Padahal elevator itu kan cuma 3 menit ya paling ya. 3-5 menit. Itu mengajarkan kita kalau presentasi jangan bertele-tele gitu. Iya, iya. Karena kalau presentasi bertele-tele, kita tidak mengguide pikirannya klien. Yang kita lakukan buka lapak jadinya. Saya punya ini, palu gada, semua disebut disampaikan. Iya, Gitu. betul, betul. Kayak Mas Dian itu kan kalau bikin apa proposal itu Mm, presentasinya kan singkat tapi langsung to the point gitu. Nah, iya. itu keren tuh, keren. Nah, ini boleh lanjut Pak Bi ya. Jadi Ya, ya, dari ya. Tio Teddy, tool activity apa yang sangat harus diperhatikan di dalam activity branding Pak Bi? Brand activation maksudnya. Iya nih, tool activity apa yang sangat harus diperhatikan di dalam activity branding? Ya Hmm, mungkin maksudnya brand activation ya, karena activity kan. ya, betul. Hmm. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah branding, jangan lupa di workshop saya
kayaknya Theo Teddy udah ikut WhatsApp saya ya. Karena pertanyaannya udah bau-baunya, bau-bau ikut workshop. Bobo workshop. Jadi yang namanya brand itu adalah persepsi. Ya. Persepsi itu bisa timbul kalau dikasih umpan atau dikasih stimulan. Ya. Nah, stimulan ini yang mesti kita perhatikan nih. Ya, kalau punya duit banyak, stimulannya bisa macam-macam. Ya. Setiap channel satu stimulan bisa. Tapi kalau duitnya sedikit dan malah nggak ada, biasanya kan gitu. Tapi kita nggak ada budget nih, gitu kan. Ya udah, yang murah meriah aja, pakai senyum gitu ya. Senyum, sapa, senyum, sapa, salam ya. Salam. Jadi kalau Anda punya toko, Anda punya restoran, pastikan bahwa kru Anda mengenal tahu namanya dari yang datang. Nah, itu sapa dan salam dan senyum ya. Itu kan gratis. Loh, tapi gimana caranya, Papi? Kita bisa tahu namanya orang baru datang. Ya kan? Kru kan nggak tahu namanya. Loh, mikir dikit dong. Gali dikit, diulik dikit. Caranya, kerjasama sama tukang parkir. Ya, begitu tukang parkir itu ada mobil masuk, kasih karcis kan, kasih tiket. Jangan cuma dikasih doang, tanya namanya. Selamat siang Pak, namanya siapa? Teddy. Oh Teddy, Pak Teddy ini tiketnya ya. Makasih sudah datang. Nah, bagaimana sih tukang parkir itu memberitahu kepada si front door ini, apa namanya? Bukan front door sih, namanya apa sih? Resepsionis apa sih yang doorman dulu ya, buka pintu. Ya doorman lah ya. Anggaplah doorman. Ngasih taunya pakai SMS tuh. Jadi begitu si bapak tuh jalan menuju pintu, dia SMS buru-buru. Yang rambutnya dicat merah namanya Pak Teddy gitu. Jadi begitu si doorman terima message itu, dia langsung tahu, sama apa kabar Pak Teddy, lama ya nggak kemari. Loh, kok kamu tahu saya? Oh, saya diingat ya sama kamu. Itu adalah kunci pertama. Kunci pertama yang mengakibatkan orang ngordernya banyak. Iya. Ya kalau tahu nama biasanya belanja lebih banyak. Benar. Dan kalau kenal nama tadinya nggak belanja jadi belanja. Ya, betul. Matt Berlin. Matt Berlin. Jadi sebenarnya intinya kalau tool activity itu tergantung dari stimulan apa yang kita harapkan ya Pak Bi ya. Jadi toolnya itu disesuaikan dengan strateginya gitu. Tergantung stimulannya. Okay. Dan budgetnya juga. Ya, ingat-ingat budget. Oke, tadi ada pertanyaan apa lagi? Ini Mas Syawal jangan mantap-mantap aja nih, mau nanya apa? Iya nih, tulisannya bagus, udah kan nulis lagi sekarang. Iya, tulisannya bagus. Padahal di-repost loh sama Pak Bin. Mas Syawal ini coach juga loh, Di. Ikut apa? Coach business. Oh, coach, iya. Coach, emang luar biasa dia. Keren. Mas Iqbal Faiz, Assalamualaikum, malam Om Bi dan Mbak Sati. Kenapa Pak Bi kenapa jadi Om sekarang ya? Aku jadi belum familiar. Kelihatan muda. Lebih muda. Malam Om Bi dan Mbak Sati sehat selalu, amin. Kamu juga ya. Untuk jasa pelatihan, apa saja kunci pokok yang harus kami miliki di awal? Kebetulan kami sedang akan membentuk perusahaan baru. Jasa pelatihan. Ya sama kayak tadi. Jadi kita mulai dari fear dulu ya. Fear-nya apa? Nah sekarang ini fear itu menjadi ujung tombak ya, karena semua orang sekarang ketakutan, ya, takut ketularan. Meskipun sudah reduce ya, sudah berkurang karena sudah ada vaksin, udah tahu lah cara handle-nya gimana ya. Jadi fear-nya udah menurun, tapi tetap ada fear. Nah fear terhadap COVID misalnya gitu. Itu men-trigger fear-fear yang lain gitu. Misalnya, kita masih beli sekarang nih, takut kehabisan. Nah, takut juga kan. Kalau kita itu mesti langganan pulsanya
pastikan ada nih, kalau nggak nanti kita diputus kan gitu ya. Mhm. Jangan terlambat bayar nih, anak nggak bisa sholat. Jadi selalu ada rasa takut itu. Rasa takut Nah, yang memotivasi ya. memotivasi. Nah, itu yang kita manfaatin. Jahat sih, tapi ya apa boleh buat lah. Memang begitu. Ya Jadi, sebenarnya ya aku juga sempat gitu, sebenarnya kita jahat nggak sih ya orang jualan. Tapi ya enggak, sebenarnya kita kan cuma menjawab kebutuhan kan ya Pak Bi. betul. Jadi, kita justru ngasih solusi terhadap fears-nya itu. Ketakutannya Nah, ya. ketakutannya. Jadi, fear ini melahirkan need apa sih? Fear, takut untuk offline. Oh, berarti dia butuh online. Apa aja butuh Ya. online tuh? Sekolah online butuh HP, butuh laptop, ya, butuh. Nah itu laptop baru maupun laptop bekas itu punya pasarannya sendiri. Ya. Kemudian butuh pulsa, butuh fixed broadband, butuh aplikasi, kan banyak kebutuhannya. Gitu. Kemudian, wah kalau kalau sekolah dari rumah berarti butuh seragam segala macam. Jadi itu menjadi peluang kan. Nah, tinggal Iya. diterbitkan keinginannya gitu. Mhm. Jadi kalau pendidikan sama aja, sama saja. Ini dari Pesan saya Elko cuma, Panji. ya, pesan saya cuma Baik. satu, kalau pendidikan itu jangan kayak guru lah, ya, jangan kayak guru. Tapi kalau saya sarankan jadi teman aja, temannya anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak itu sebetulnya Hmm. stres di rumah itu stres. Iya Nah, dia emang. butuh curhat. Curhat sama ibunya, dimarahin gitu. Tahu banget. Nah. Jadi pengen curhat sama temen dulu, programnya McD itu diarahkan ke situ. Ada Ronald McDonald kan. Nah, Hmm. Ronald McDonald itu kita Oh. kita ciptakan manusia itu menjadi friend of everybody. Gitu. Dari mulai anak-anak sampai ke orang tua. Gitu. Orang tua curhat, Hmm. halo Ronald, apa kabar? Ya gini, saya mau curhat nih. Tentang apa Bu? Tentang parenting. Oh ya bentar ya. Apa namanya, Ronald akan hubungin call a friend dulu gitu. Baru kemudian ngobrol sama psikolog. Gitu sih. Hmm. Oh. Iya, iya, iya. Iya betul Pak Bi. Nah ini, iya tadi Elko Panji. Setiap saya nanya ke calon buyer, fear-nya nggak punya uang terus. Emang iya sih itu fear Tapi terbesar. nggak punya uang itu merupakan berhala baru gitu. Karena akhirnya begitu punya uang tetap aku nggak punya uang. Tetap nggak, Supaya rasanya dikasih tetap nggak diskon. punya uang. Iya, iya benar-benar. Berhala. Itu juga tuh istilahnya Pak Bi. Nah ada Mbak Vita Pak Bi. Mbak Vita Bi Klinik. Mbak Vita apa kabar? Iya. Kapan katanya mau ngobrol-ngobrol Iya lagi? kita nunggu waktunya Pak Bi. Tapi pengangguran, pensiunan. Pengangguran banyak acara. Nah ini dari gimana bacanya? Zoo. Pak Bi cerita dong, kok sampai bisa menjiwai banget soal branding dan marketing yang masih kelihatan banget semangatnya. Ya karena itu ada dendam pribadi. Saya itu dendam karena nggak sempat sekolah. Bukannya karena males ya. Satu nggak ada biayanya ya. Yang kedua gimana baru baru kuliah tingkat 1 udah ditawarin gaji $2.000 ya langsung kerja lah. Ngapain kuliah? Orang kuliah kan nyari kerja ya udah. Nah akhirnya begitu kerjanya sebagai art director kan butuh. Karena waktu pulang dari Jepang itu gurunya Pak Bi bilang, kamu harus belajar marketing dan selling. Karena nggak ada gunanya kamu bisa bikin karya bagus, tapi kalau kemudian nggak bisa jualannya gitu. Oleh karena itu, pulang dari Jepang, Pak Bi resign, terus jadi salesman setahun. Jadi salesman, nah di situ belajar deh cara jualan. Dan salesman-nya nggak tanggung-tanggung, salesman billboard. Oh yang billboard ya pertama Ya, ya. billboard. Makanya billboard stadion utama itu dari Unilever, dari mana-mana itu Pak Bi yang pasang, di Stadion Siliwangi juga, terus di stand sampah juga gitu ya. Di depan HI juga gitu. Jadi Pak Bi basically yang pertama kali lah
bersama bosnya Pak Bio waktu itu mendobrak yang namanya modern billboard business. Jadi bagaimana membuat pendekatan pasang billboard, tapi caranya modern lah gitu. Nah di situ mulai kenalan sama selling gitu. Nah kemudian juga setelah itu, nah kebetulan tahun 76 Pak Bi ketemu sama lulusan Harvard, seorang kolonel yang disekolahin ke Harvard untuk waktu itu mengajarin jenderal-jenderal supaya bisa difungsi ABRI gitu. Waktu itu kan difungsi ABRI ya. Nah kemudian belajarlah setiap malam habis sekolah, habis kantor jam 5 udah langsung ke Setiabudi belajar di situ setiap malam. Belajar dari makroekonomi, kemudian mikroekonomi, kemudian belajar tentang peluang, belajar tentang turbulence, ya keadaan makro kan seringkali turbulence. Nah, itu sampai akhirnya ya khatam lah tentang marketing. Jadi pada waktu kerja di advertising, itu kepake banget ilmunya. Jadi bisa mengimbangi klien lah kalau kita ngobrol tentang marketing. Gitu sih ceritanya. Ya, jadi memang Pak Bi dari muda ya, mungkin memang jalannya ke situ ya Pak Bi ya, panggilan jiwa, nggak bisa milih. Nah, tuh kan Pak Bi, kita juga ada yang ngira sebelahan lagi dari Rismau ID. Ini sebelahan ya Kak ruangannya tuh, udah 2 orang aja. Iya nih kalau kita sebelahan di hati. Kalau Papi tangannya gini, kena kepalanya Sati. Aduh, gitu. Oke, kita lanjut Pak Bi ya. Iya. Ini aku combine dari pertanyaan yang udah pernah ada penanya nih, yang belum sempat dijawab. Pada saat kelas magnet branding. Nah, bocoran tipis-tipis nih berarti. Pertanyaan dari magnet branding day 1 ya, kemarin September kemarin. Nah, izin bertanya, bagaimana merubah image brand yang sudah tertanam di benak customer dari brand yang suka memberi diskon? Jadi customer tidak relevan untuk menawar harga produk yang dijual. Iya, kalau keseringan ngasih diskon, akhirnya brandingnya, brandnya itu diskon. Adalah diskon. Jadi loyal sama diskonnya. Kalau nggak ada diskon nggak beli. Tapi kalau ada diskon diborong gitu. Jadi itu yang selalu saya tentang itu dari dulu. Jadi saya selalu bilang kalau yang namanya orang branding itu selalu musuhan sama orang selling gitu. Karena orang selling itu kerjaannya ngasih diskon melulu gitu. Sampai akhirnya jangan gitu, nanti mereka loyalnya sama diskonnya, bukan sama produknya, bukan sama brandnya gitu. Gitu. Jadi itu yang kalau klien saya selalu ngasih diskon, saya tinggalin. Lu cari orang lain dah, gue capek. Jadi sebetulnya kapan Pak Bi kita diskon itu betul-betul dibutuhkan, bahwa oke lah kalau gitu kita kasih diskon deh untuk saat ini gitu. Tanpa harus membuat brand kita itu menjadi jadi pindah gitu ya, brandnya malah loyal ke diskon atau dibanding dengan brand kita. Gimana Pak? Ya, jadi jadi kita mesti melihat adoption kategori dan market size-nya. Jadi misalnya gini, kita jualan produk, marketnya itu ada 1 juta gitu ya, 1 juta orang gitu. Nah, kita lihat market size-nya 1 juta orang, kemudian kita tahu adoption kategorinya itu ada 5 bagian kan. Yang pertama innovator, kemudian early adopter, early majority, kemudian late majority, dan laggards. Nah, masing-masing ini punya sifatnya ya, punya sifat masing-masing. Nah, sekarang ada berapa merek yang sudah ada di pasar?
Ya, kalau Oke. udah di pasar ada 5 nih. Oh, berarti kita kebagian nomor 6. Wah, kemungkinan besar kita kebagian lead majority sama Lagarde. Mhm. Yang susah banget ditawarin. Apalagi Lagarde. Lagarde itu membeli karena terpaksa. Ya, walaupun handphonenya udah ketinggalan zaman, udah jadul, disuruh beli handphone baru nggak beli gitu. Kenapa? Ya karena pelit lagi itu istilahnya. Baru ganti handphone kalau kecemplung WC, baru beli Nih ya, handphone baru. Pak Abi tuh seneng banget nyontohin itu buat Lagarde. Karena itu sebenarnya aku. Kalau buat handphone, Pak Kamu Abi bukan padahal Lagarde, loh. kamu pelit. Padahal Pak Abi udah ganti handphone berkali-kali untuk jadi relevan, sementara aku, masih bisa dipakai. Jadi itu selalu jadi contoh di kelas. Terus Pak Abi. Ya, nah jadi contoh nih pada waktu Papi launching Bukrim ya waktu itu ya. Bukrim, Mhm. kita lihat market size-nya. Market size-nya itu 1,5 triliun ya. 1,5 triliun, gede banget kan? Oh, oke deh, masuk kita. Uh, um, apa namanya? Kita pengen bikin merek sabun namanya Bukrim. Dan ujungnya itu kepenginnya deterjen yang 5 kiloan kayak gitu. Tapi di situ sudah crowded banget gitu. Jadi akhirnya Babi sarankan, udahlah kita masuk lewat sabun colek dulu aja gitu. Jadi kalau masuk ke kamar mandi, wah berat, itu lawannya berat. Sabun di kamar mandi itu udah Unilever semua kan. Kemudian tempat cucian ya, tempat cucian baju berat, ada Rinso, ada Wings segala macam. Mana yang paling paling ringan? Yang paling ringan ya sabun colek buat nyuci apa namanya segala macam lah ya sabun Di colek. keset. Nyuci keset. Nah akhirnya masuklah kita ke kategori produk tersebut sabun colek. Lalu kita lihat pemainnya ada 5, tapi monopolistic competition oleh Wings Group. Ya, waktu itu tahun 2000-an, itu Wings biru, ekonomi, sama dangdut gitu ya. 3 itu menguasai 1,2 triliun. Dari satu Hmm. setengah triliun. Berarti kan Wow, kita monopoli. masuk tersisa kan, tersisa yang Ya. tinggal 300 miliar. Ya. Itu pun berebut sama sabun-sabun UKM, sabun-sabun pinggiran lah ya, itu banyak. Nah, gimana caranya kita masuk? Kita masuk ke bagian apa tuh? Innovator sudah pasti innovate-nya ke ekonomi. Early adopter ke ekonomi. Kemudian early majority ke Wings biru gitu ya. Kemudian late majority ke dangdut karena lebih murah. Jadi kebagian Lagarde kita. Nah, kalau kebagian Lagarde kita harus adopsi kebiasaannya dia, karakternya dia. Yaitu beli karena terpaksa. Dipaksa dengan apa? Dipaksa dengan diskon. Nah, itu baru benar. Oh. Gitu. Oke. Tapi tujuan diskon itu bukan mengalihkan merek ya. Tujuan diskon itu adalah supaya konsumen mencoba, ya, mencoba produk kita. Nah, jangan lupa bahwa waktu itu campaign yang kita lakukan adalah buy one get one free, BOGO ya. Artinya beli 1 dapat 2. Nah, beli 1 dapat 2 itu 1 pouch itu isinya seminggu. Nah, seminggu nyoba. Nah, selama seminggu itu kan dia merasakan lembutnya, dia merasakan aromanya, wanginya dan segala macam. Sehingga dia mulai terpengaruh nih. Nah, kalau seminggu kita pikir nggak bisa berubah nih orang. Harus 2 minggu, makanya dikasih 1 dapat 2. Jadi beli 1 tapi 2 minggu loh buat didik dengan harumnya Bukrim, dengan ininya Bukrim gitu. Nah, terus begitu udah 2 minggu, dia pasti balik beli dengan harga normal. Ternyata belum, Ti. Begitu 2 minggu itu masih bisa balik ke Wings biru lagi. Nah, makanya kita kasih diskon lagi. Wah, ternyata berkelanjutan sampai setahun. 1 tahun baru kita bisa merebut 25%,
dari market share-nya yang ada. Jadi dari laggards maju ke late majority. Jadi bukan dari innovator mundur ke laggards, bukan. Terbalik mundur dari. Nah, mungkin dalam banyak hal teman-teman ya, teman-teman UKM itu banyak ngadepin itu. Jadi, wah kebagian laggards nih, ya udah. Kalau kebagian laggards, silahkan kasih diskon. Agar supaya konsumen Anda punya pengalaman. Pengalaman yang kemudian dicatat di otaknya, lama-lama tuh jadi persepsi yang membangun brand. Jadi nggak salah juga, diskon tuh nggak salah. Ya. Asal sesuai strategi ya Pak Abi ya. Sesuai strategi, kalau oh saya kasih diskon ya Pak, biar orang itu balik lagi. Tahu nggak ininya, apa namanya, adoption kategorinya gimana? Apa itu? Waduh, repot. Makanya ikut workshop. Jadi jangan sampai kita memberi diskon karena kitanya yang fear, bukannya kita justru menjawab fear-nya customer. Kita fear, kita takut karena produk kita nggak dibeli. Jadi harus sesuai dengan strateginya ya Pak Abi. Iya, betul. Oke Pak Abi, ini ada dari Meita Wardani nih. Pak Abi, gimana caranya saat launching bisa mendapat kesan branding yang sesuai sama persepsi yang kita harapkan? Nah, kalau mau pakai cara lama, cara baru nih. Saya cara tawarin relevan, aja. Pak Abi. Berarti yang baru ya, yang relevan. Nah, kalau cara baru, Anda, apalagi sekarang pembelinya milenial ya, jangan bikin iklan. Pak Abi ini tukang iklan, jadi jangan bikin iklan. Kenapa? Karena iklan itu nggak ada yang kecap nomor 2 itu nggak ada. Dia selalu mengatakan kecap nomor 1. Kecap saya paling bagus, terbuat dari kedelai hitam, paling enak, wanginya pas, manisnya pas, segala macam. Nah, iklan itu memuji-muji diri sendiri. Kalau itu Anda lakukan sekarang, para milenial nih, termasuk saat ini akan bilang, jadi gue mesti bilang wow gitu. Lu sure sendiri tuh, muji-muji diri sendiri. Jadi gue mesti bilang wow. Parah, dibeli kagak malah diledekin ya. Nah, oleh karena itu jangan pakai iklan memuji diri sendiri, jangan ya. Nah, kalau mau sukses, bangunlah mutual interest. Jadi visinya dibikin sama, misinya dibikin sama, seleranya dibikin sama gitu. Sehingga ketika sudah matching gitu, wah ngobrol enak nih, apa enak, ditawarin itu langsung dibeli gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, termasuk yang dilakukan oleh Sati sama Pak Abi sekarang ini, kan sebetulnya membuat akrab kepada teman-teman, terhadap Pak Abi, terhadap Sati, dan juga terhadap workshop kita gitu. Ada kebutuhan di situ. Jadi itu nanti kalau udah akrab, udah ada trust, itu pasti ikut sama Pak Abi. Nah, yang ikut sama Pak Abi itu lucu. Disuruh daftar langsung bayar dan nggak murah gitu ya. Terus ditanya sama temennya, kamu udah daftar sama Pak Abi? Iya, udah. Emang kamu mau diajarin apa sama Pak Abi? Nggak tahu. Itu kan aneh banget. Tapi kenapa itu terjadi? Karena sudah ada trust. Ini salah satu contoh ya, bagaimana Anda membangun mutual understanding, mutual interest ya, dengan sering ada live seperti ini, itu kan understanding-nya nyambung ya, kemudian interest-nya nyambung gitu, ngomongin brand. Tadinya percaya pada produk, sekarang percaya pada brand. Nah, itu memang begitu cara sekarang ya. Gitu. Mana pernah Pak Pi pasang iklan apa namanya? Workshop ini bikin pasti gini, pas enggak ada. Kemarin lucu ya Pak Bia, malah ada yang baru hari itu dikasih tahu sama teman, ada yang namanya Pak Bi, hari itu juga dia buka akun IG Pak Bi, hari itu juga dia langsung karena tahu ada kelas dia langsung daftar, dia langsung ikut, jadi benar-benar dari blank sampai ikut itu cuma dalam waktu sehari gitu. Dari complete stranger ya. Dari complete stranger. Ya.
Jadi Ya. langsung trust. Nah, gimana tuh Dan teman-teman nanya, caranya tuh? dan langsung dapat solusi ya. Ingat nggak? Iya, Yang iya, kliniknya di itu iya kan di klinik itu, desa-desa itu. heeh, yang di desa-desa ya. Hmm. Langsung dapat solusi dia, alhamdulillah tuh. Hmm. Jadi memang ya kembali lagi sebenarnya ke value ya Pak Bi ya. Jadi value-nya dulu jelas. Kalau Ya. emang value-nya jelas, Nah, itu tadi. ini ada yang nanya nih, Oh, namanya susah nih, CSTCRTA. Apa itu? Sekali-sekali bahas CSTCR. bidang jasa dong Pak Bi. Eh, Ada kan tuh? CSTCRTA. Sekali-sekali bahas bidang jasa dong Pak Bi. Nah Pak Bi kan apa bidangnya workshop jasa. jasa kan. Kalau itu sih saya gampang aja. Follow IG-nya Pak Bi, ikuti cara Pak Bi, selesai. Sarannya cuma itu aja. Iya, oke Pak Bi. Lalu ya. Oke. Nah, terus eh, apa ini pertanyaannya? Satu akuan tuh, Oh, langganan tuh. mana? Pak Susanto. Magnetnya Pak Bi kenceng banget. Alam Pak Susanto. Udah berapa Ini kali Pak. riset tuh. Ini Pak Bi Padahal dia, dari ya, ya. Ndinoy. Gimana bacanya nih? Ndinoy. Selamat malam Pak Bi dan Mbak Sati. Pak mau tanya bagaimana caranya branding agar cepat dari tahap introduction ke tahap growth. oh, ya. Eh, Anda pakai istilah nanya tentang branding, tapi pakai istilah marketingnya nggak apa-apa ya. Teman-teman, saya kasih ini bocoran dikit ya, Tia. Hmm. Jadi kalau Anda sedang ngomongin branding, Anda harus pakai mindsetnya orang branding ya. Kalau ngomongin marketing, pakai mindsetnya orang marketing. Nah, bedanya di mana, Pak Bi? Orang marketing itu melihat pasar, itu jumlah manusia. Ada berapa jumlah manusia yang butuh, yang ingin, dan yang mampu beli produk kita. Itu disebutnya target market. Nah, target itu sesuatu yang belum di tangan. Itu menunjukkan bahwa marketing selalu mencari pembeli baru. Ya, gitu. Itu apa namanya, kuncian pertama itu. Lalu ketika pembelinya itu sudah beli, terus dikonsumsi, itu jadi urusan siapa? Orang marketing bilang, wah pokoknya kalau udah beli sekali dia pasti beli lagi deh, karena produk kita bagus. Nah itu beliefnya orang marketing. Nah orang marketing itu melalui 5 atau 6 langkah. Dari mulai awareness, kemudian masuk ke knowledge, liking, preference, conviction, dan purchase. Nah itu dilakukan oleh marketing communication biasanya ya. Ya. Dan makan waktunya agak lama. Misalnya kalau campaign launching produk baru itu biasanya 3 bulan kan ya dia. Jadi 3 bulan itu baru terjadi sales lah. Nah biasanya kliennya nggak sabaran nih. Oh 3 bulan Pak Pi, ya udah. Ini gimana? Akhirnya diturunkanlah salesman. Nah salesman ini biasanya dia mampu menjual itu closing dalam waktu setengah jam. Karena dibekali diskon dan segala macam. Nah, selling itu bagian dari marketing. Ya. Jadi selling itu mempercepat proses dari awareness, pengenalan produk, sampai kepada purchase. Gitu ya, teman-teman. Jangan salah nih. Jadi, satu geng nih, marketing sama selling. Nah, branding gimana, Pak Bi? Orang brand itu melihat pasar itu adalah isi kepala konsumen. Ya, berapa banyak merek yang sudah ada di kepala konsumen. Itulah cara berpikirnya orang branding.
Jadi orang brand itu nggak peduli yang mau beli itu 1 juta kek, market size-nya itu 10 juta kek, nggak penting. Yang penting di dalam kepala itu bisa kita usir nggak merek yang sudah ada di Hmm. situ. Jadi kayak misalnya yang tadi cerita Bukrim tadi kan ya, Bukrim itu kan kepala manusia udah dipenuhi sama produknya Wings kan. Ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa masuk dan kemudian nendang keluar apa namanya produk pesaing dari kepalanya si Bukrim ini, kepalanya si konsumen. Nah, Konsumen. jadi itu jargonnya beda ya teman-teman. Jadi kalau kita bahas marketing, jargonnya harus dikuasai. Kalau bahas branding, jargonnya dikuasai. Karena marketing bukan branding. Branding bukan marketing. Kenapa? Ya, ya. Ya, karena marketing itu piranti atau tools dari perusahaan untuk membangun physical asset atau tangible asset. Branding adalah piranti atau tools untuk membangun intangible asset. Nah, ini beda, sama sekali beda, jalurnya beda. Makanya ketika dulu Pak Bi dapat kerjaan branding tapi dari marketing director, Pak Bi nanya, Anda bisa mutusin nggak? Ya saya harus lapor ke CEO, Pak. Oh gitu, ya udah kalau gitu bawa saya ke yang bisa mutusin deh gitu. Nah ketika ketemu CEO, Pak Bi bilangin, tanggung jawab untuk membangun physical asset dan intangible asset, tanggung jawab CEO. Nah, baru kemudian Pak Bi ketemu sama CEO-nya. Ya, betul, betul. Gitu. Iya, mungkin memang biar lebih jelas ada tuh sebenarnya kelasnya Pak Abi namanya branding, marketing, dan selling. Iya, Nah, tanggal itu jelas 15 tuh banget nanti. tuh. Ya, jelas banget perbedaannya branding itu apa, marketing itu apa, dan selling itu apa. Dan Ya, sebenarnya jadi bukan salah satu itu lebih baik dari yang lain atau ada yang perlu dan tidak ya enggak, Pak Abi. enggak. Tapi Yang bahwa penting pemetaannya. ya betul itu dikasih petanya ntar sama Pak Abi dan itu enak banget tuh kalau udah punya peta itu, terutama yang 1.0 sampai 4.0 juga Pak Abi ya. Ya, Nah, itu udah tinggal jalan sendiri deh. Mantep. ya. Jadi kita ngobrol tuh nyambung gitu. Jadi jangan pertanyaan, ya, maaf ya, pertanyaan bego. Sharing dulu apa branding dulu, Bang? Waduh, saya tuh jawab itu sambil ngomel-ngomel dalam hati. Itu pertanyaan bego tapi favorit karena sering banget Favorit. ditanya. Dan harus Pak, dijawab terus gitu loh. branding dulu apa marketing dulu? Branding apa Ya, selling dulu? melatih kesabaran. Gitu. Nah, terus Pabi ini teman-teman udah mulai um, ada yang mau nanya nih. Oh, kirain udah mau leave. Nggak, ya? Jadi boleh tambah banyak tambah malam. Oh, iya nih. Nah, ini Ya. Pak Abi, bagaimana kiat-kiat untuk dari Hera Febria ya. Pak Abi, bagaimana kiat-kiat untuk membangun trust pada brand yang benar-benar baru? Mungkin pertanyaan yang mirip-mirip juga sama tadi ada yang nanyain rumah BUMN Jogja. Pak Abi untuk produk baru, sampai tekankan. Baru, sampai jadi brand evangelis secara organik bagaimana ya Pak? Ini untuk brand baru nih Pak Abi. Oke. Brand baru, produknya ada kan ya? Ada produknya. Ya, Nah, biasanya karena produk itu bagian dari marketing, itu urusannya adalah sama marketing director ya. Nah, marketing director itu punya toolsnya ada 4. Itu yang disebut marketing modern, 4P ya, product, price, place, promotion. Nah, yang paling penting produk yang baru itu tadi itu harus mampu membangun kesan pertama. Itu yang paling penting. Jadi first impression itu sangat-sangat penting. Ya, jangan sampai miss kesempatan pertama karena nggak ada yang namanya second first impression. First impression kok second gitu kan? Ya first gitu. Nah, gimana caranya Pak Bi?
Ya, Kalau Pak Abi kan ini, kalau produknya makanan kan Pak Abi bilang love at the first bite ya. ya itu. Nah, gimana caranya Pak Abi untuk menciptakan first impression itu? Saya kira kalau yang nanya itu pernah punya pacar, pernah ngapel pertama, diapelin pertama, itu udah tahu caranya, udah tahu. Ya, karena apa? Ketika seorang cowok nelpon seorang cewek, dia bilang, nanti malam minggu kemana? Oh, saya nggak kemana-mana kok mas, gitu. Ya, gimana kalau misalnya saya ke rumah gitu, diterima nggak? Boleh nggak? Gitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Hmm. Jam berapa? Jam 7. Oke, jam 7. Itu ya, harap teman-teman tahu, cewek itu jam 1 udah mandi, janjiannya jam 7. Kenapa? Karena dia tidak mau eh, pada waktu ketemu pertama sama cowok itu, kesannya itu jelek. Udah mandi, udah gitu terus nyoba-nyoba baju, semua baju dikeluarin, ada abu-abu, ada merah, ada hijau, ada kuning, dicobain, wah ini kurang ini, kurang ini. Sampai keringetan, mandi lagi. Terus make up pun juga, ganti lipstiknya aja berapa kali ya. Hanya untuk apa? Menciptakan first impression. Itu. Nah, kalau first impression ini sukses, cowok itu bakal balik lagi. Tandanya itu. Jadi kalau malam minggu berikutnya si cowok itu nggak nelpon, nggak balik, artinya Anda gagal menciptakan first impression. Iya, iya benar-benar. Nah, kalau untuk menyiapkan pertemuan pertama dengan pacar aja, wah jago banget yang olahnya. Begitu produk, digelundungin aja kayak kambing dilepas di lapangan. Nggak diantar, nggak disiapin, nggak ada yang namanya pre-launch, nggak ada yang namanya apa launching strategi, wah nggak ada Terus namanya sampai grand ada yang launching. nanya tuh Pak Abi, ini Hah? Micra, Mbak Sati gitu nggak? Tadi ceritain Kayaknya itu bukan aku tapi bukan, bukan. bukan. Papi sendiri, kalau papi sih kenyang ditolak. Tapi tadi Pak Abi cerita gitu aku jadi inget sih. Iya ya, aku pernah nggak ya kenalan sama cowok terus nggak dihubungin lagi setelahnya? Kayak pernah deh. Pasti pernah Gagal di lah ya. first impression. Aduh, gagal ternyata pada saat itu. Iya iya Pak Abi. Oke, jadi intinya di first impression ya Pak Abi ya. Ya, Nah, cara betul. membangun first impression itu sebaiknya dari apa Pak Abi? Apakah dari produk tester ataukah secara apa gitu? Ya, begini, pada waktu setelah first impression, biasanya diikuti dengan experience. First Mhm. impressionnya bagus ya, kemudian experience-nya nggak bagus. Misalnya, waduh gila nih cewek cantik banget nih, udah gue naksirnya jatuh hati. Udah gitu begitu begitu apa namanya ngomong habis makan kue terus langsung ilfil. Langsung feel. Nah itu adalah yang kedua. Jadi setelah first impression ciptakanlah experience yang berkesan hingga Oke. nyantol gitu. Nah kalau misalnya produk kliennya belum customernya belum bisa beli, tapi experience-nya gimana? Kasih tester, ya, kasih sampel tuh, kasih coba-coba icip-icip lah ya gitu. Yang penting target pertama lu harus gigit makanan gua gitu. Itu target pertama. Hmm, Karena begitu digigit, experience-nya keluar. Starbucks aja melakukan itu gitu ya. ya betul. Oke, Pak Bi. Nah, berarti eh, ini ada yang nanya nih Pak Bi. Dari P Petrel Setia Negara. Pak Bi, konsep Purple Cow-nya Seth Godin itu masuknya marketing atau branding? Kan Pak Bi kan sering nyebut Seth Godin juga ya. Ya, ya. Kalau saya lebih mandangnya sebagai bagian dari strategi branding ya. Karena Purple Cow itu intinya adalah berbeda, berbeda. Nah, beda. Kalau orang marketing, beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Yang penting beda, gitu. Itu orang marketing ya. Mhm. Kalau nanti diikutin, ya kita bikin perbedaan lagi lah. Gitu. Ya. Itu adalah orang marketing. Tapi kalau orang branding, itu nggak mau beda, beda tipis tuh nggak mau.
Karena apa? Brand kita hidupnya cuma sepanjang belum ditiru. Ya, kita beda dikit, tipis-tipis, ternyata pesaing bisa niru. Habis kita. Value kita langsung hilang. Gitu. Oleh karena itu, di mata orang branding, kalau kita bikin produk, itu harus beda banyak, beda jauh. Kalau nggak bisa beda jauh dari segi fisik, ciptakanlah beda jauh dari segi non-fisik. Gitu. Jadi, yang penting beda. Sehingga nggak terkejar. Ya, contohnya Pak B. Pak B ini masuk ke dalam pasar pakar branding, gitu kan. Nah, kalau pakar branding, sayangnya banyak. Yang muda-muda, pintar-pintar banyak, gitu ya. Yang tua-tua juga banyak. Nah, ketika ditambahin dengan kata yang, Pak B itu pakar branding yang praktisi. Nah, itu tiba-tiba mulai tersaring. Tersaring, oh tinggal 3 orang. Nah, dilihat, wah pesaing muda-muda. Ya udah kalau gitu, yang praktisi, yang sudah praktek 50 tahun. Ya, 50 tahun. Nah, pesaingnya Pak B di bawah 50 tahun semua umurnya. Berarti kan kalau kemudian Pak B bisa menciptakan new standard of competition, artinya pasar harus butuh pakar brand yang praktisi yang 50 tahun. Wah, hajar terus tiap hari dengan konten. Akhirnya kebentuk tuh persepsi pasar. Pasarnya persepsi terbentuk. Oh, bener ya. Tanggung nih kalau misalnya kita ambil yang 16 tahun, 17 tahun pengalaman, tanggung nih. Loh, tapi kan tua. Dia kan usianya udah tua, ilmunya udah dinosaurus. Enggak tuh relevan tuh. Dia bisa ngerti bedanya outbound marketing sama inbound marketing. How to create evangelist tahu tuh gitu. Jadi kalau itu berhasil, maka Pak B berhasil melakukan monopolistic competition. Ya. Jadi sebenarnya gitu teman-teman, ilmunya Pak B itu cuma satu kata doang, yang. Tapi gimana cara nambahin yang? Itu muter otaknya aja nggak kelar-kelar. Magnet branding itu. Workshopnya namanya magnet branding. Ya. Yang tadi pertanyaan lagi aku baca-bacain itu tuh magnet branding tuh workshopnya. Nah Pak B, tadi kebetulan Pak B nyebut inbound dan outbound marketing ya. Ini ada yang nanya dari Fazlierman. Pak B, apa aja hal yang penting dalam inbound dan outbound marketing dalam mengelola brand atau produk? Oke. Inbound dan outbound itu bukan berarti offline dan online ya. Karena inbound itu bisa juga offline. Gitu. Nah, bedanya begini. Kalau outbound marketing itu transaksinya terjadi face to face, ya, berhadapan-hadapan di toko itu. Dan distribusinya itu menggunakan exclusive distribution ke toko-toko. Tapi kalau outbound marketing, salah satunya distribusinya itu everywhere. Jadi konsumen itu ketemu sama produk Anda tidak harus datang ke toko. Dia buka website, ketemu produk Anda. Dia buka sosial media, ketemu produk Anda. Dia buka landing page, ketemu produk Anda. Di mana-mana ketemu produknya. Buka Shopee, ketemu. Buka Tokopedia, ketemu. Your product has to be everywhere. Itu adalah inbound marketing ya. Jadi pastikan bahwa pertemuan pertama itu first impression-nya bagus. Pertemuan pertama dengan produk, tapi bukan. Pertemuan pertama dengan website Anda, dengan landing page Anda, dengan sosial media Anda, itu harus sudah berkesan. Gitu. Nah, baru kemudian itu otomatis mereka akan merasa, nggak usah produk ya. Melihat kontennya keren aja, itu di-share loh. Artinya dia udah jadi evangelis di situ. Gitu. Kalau outbound nggak ada gitu-gituan. Outbound itu harus bikin kelompok, secara fisik, membership, dan gitu-gitu. Capek deh. Gitu ya teman-teman ya. Yang penting kalau di outbound itu bukan membership. Yang penting itu tribes. Tribes itu apa? Tribes itu orang yang merasa punya pemimpin yang sama, punya ide yang sama,
punya visi yang sama, punya misi yang sama. Meskipun tidak terikat dalam satu membership. Makanya seringkali kalau kita melakukan bisnis bareng, meskipun kita tidak satu perusahaan, selama ada yang mimpin, visinya sama, misinya sama, jadi itu. Gitu, Iya. itu bedanya outbound sama inbound. Kalau outbound itu tim yang mengerjakan harus karyawan semua, nggak bisa outsourcing, nggak bisa, karena belum tentu visinya sama. Karena ada yang disebut corporate culture. Iya, betul. Ini ngaruh juga ya. Maksudnya Oh, inbound iya. dan outbound bisa ke situ kita arahnya. Aku tadi sampai ini buka contekan kemarin yang pas materi inbound outbound marketing dari Samiful. Samipul. Ya begitu. Oke, Pak Bi. Nah, Pak Bi, ini kita mau sampai jam berapa sih by the way? Udah Oh, 1 jam ya kira-kira. seserah Mungkin hati aja, kalau anaknya udah rewel ya berhenti lah kita. setengah 10 lah ya, setengah 10. Namanya juga ngobrol. Oke, Pak Bi, ini nggak apa-apa teman-teman ini kan pasti seneng ya nungguin juga brand kliniknya Pak Bi. Nah, ini apa ini? Nah, dari Alex Bro. Pak Bi, gimana kalau ada pertanyaan seberapa impact branding ke selling? Ini sering dapat pertanyaan seperti ini karena banyak yang inginnya langsung berdampak pada selling. Ya, itu Ya, sering banget jadi sih, klien juga. itu harus diputuskan dari pertama, ya, dari pertama kali diputuskan. Jadi, apakah Anda itu punya energi, punya passion untuk menjalankan sendiri bisnis Anda? Ya. Atau Anda justru kepingin, saya nggak mau ikut campur bisnis saya. Biarkanlah brand saya yang menjual. Gitu. Bedanya itu. Jadi kalau selling itu yang jualan Anda. Ngider, ketemu orang banyak, wah, passion tambah, adrenalinnya naik, tambah semangat. Nah, itu Anda cocok untuk melakukan selling. Ya. Tapi kalau Anda bukan kayak model S1 gitulah, males ketemu orang, Aku tuh nggak bisa banget jualan. males tawar menawar. Udah biar brand aja deh yang kerja buat gue. Ya. Loh, terus Mbak Sati mau ngapain? Oh, bisnis jalan, pemilik jalan-jalan. Nah, itu. Nah, itu mantep kan, milenial tuh harus kayak gitu. Kalau punya brand, itu Anda bisa melakukan itu. Nah, jangan kayak milenial itu. Oh, bisnis jalan-jalan. Loh, yang jualan siapa? Reseller. Reseller rayuan bukan? Bukan. Kaki palsu. Tahu nggak kaki palsu apa? Apa tuh? Suatu saat, salesnya kencang. Yang jualan reseller. Bulan depan, ada yang lebih bagus, mereka pindah. Lah, kita ambruk. Jadi kita lari dengan kaki palsu, itu reseller. Gitu, Ti. Nah, caranya gimana supaya nggak pakai kaki palsu? Bangunlah brand, supaya brand yang jualan. Iya, tapi itu benar banget. Gitu, jadi saya suka sih kalau ketika teman-teman UKM bilang, Papi, saya mau bisnis saya jalan, pemilik jalan-jalan, setuju. Gitu. Tapi yang jualan siapa? Yang jualan reseller, Pak, kaki palsu. Kenapa? Nah, mereka kan bukan orang organisasi kita. Ya, bukan nggak punya corporate culture yang sama. Kesamaannya cuma satu, dapat komisi itu aja. Begitu ada yang ngasih komisi lebih gede, Pindah. eksodus mereka. Begitu ada tadinya punya 100 reseller, pindah semua. Tiba-tiba Anda nggak punya kaki. Selama ini pakai kaki palsu. Lari kencang tapi kaki palsu gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Oh banyak. Jadi karena itu tadi, terlalu banyak googling. Semua coach didengerin. Nah, itu akibatnya. Makanya jangan salah pilih guru. Iyalah. Yang udah 50 tahun aja.
Tapi bener loh, jadi kalau di workshop tuh juga banyak yang ikut workshop karena pengen denger wisdom-wisdomnya Pak Abi nih yang suka tiba-tiba Hmm, keluar gitu, yang ditunggu-tunggu tuh justru ya kayak itu, yang tuh, dicatat-catat. terus hati aja sering kaget-kaget kan, Iya, nggak pernah tiba-tiba denger nih gua. kagum lagi gitu kan, sampai malu. Kagum kok sama Kok bapak masih bisa sendiri. kagum sih sama bapaknya, udah segitu lamanya ya. Ah iya, oke Pak Bi. Jadi terus, jadi ini nampaknya banyak yang setuju Pak Bi kalau Ya, pengennya gitu brand yang jualan. Iyalah itu sih harus. ya Tapi bener sih kalau aku juga. Hmm, kalau brandnya udah sekuat Kopiko kan nggak perlu salesman lagi dia. Emang Kopiko ada iya. resellernya? Nggak ada. Yang reseller malah konsumennya, nawar-nawarin orang kan gitu. Sampai drakor-drakor ikut nawarin. Iya betul betul. Oke, Pak Bi nih gimana kalau kita kasih kesempatan teman-teman untuk open cameo sama Pak Bi Nah, ya, ya, sebelum boleh, boleh, kita boleh. tutup ya. Ya, ya. Oke, jadi teman-teman Raise hand. No, aku kasih raise hand. kesempatan ya. Ini sudah ada dua request nih. Hmm. Ada Kofukumar dan Sarai Bakes, donat dan roti gandum. Kita ke Kofukumar dulu ya, coba. Boleh, boleh. Gimana sih? Aku tuh selalu rada gaptek deh kalau. Oh, aku udah join. Invite, invite. Ah, udah join tuh. Selamat malam. Gimana Halo, dong? Udah, udah live tiba-tiba. jadi ya Hai Bu. kaget saya. Kaget. Mau nanya ini Iya, dong, Pak. Ini dengan apa? Mbak siapa kalau boleh Soal tahu marketing. Bu? Oh ya, saya Tirta Ibu Tirta, dari ya. Kofuku Mart ya. Kita jual Selamat barang-barang ini malam. sih, barang-barang Gimana? dari Tokped sebenarnya. Oh, Tapi barangnya kita sih sebenarnya banyak yang orang juga jual sih, barang oh, umum. gitu. Hmm. Jadi Anda kaki palsu nih. Tapi saya bukan mau nanya itu sih. Saya mau nanya, iya ya, tentang komisi sih Pak ya. Hmm. Ya, Kalau ya, misalnya ya. kita kan kasih komisi, kayak tadi Bapak bilang ya, orang lain kasih komisi lebih gede langsung pindah gitu ya. Itu Iya, ada cara betul. lagi nggak ya Pak? Ya, makanya reseller itu nggak boleh dilepas, gitu ya. Mereka harus kita grooming, kita bikin loyal sama kita, gitu ya. Nah, groomingnya itu biasanya yang melekat itu, jadi gini, reseller itu sebaiknya adalah tribes kita, adalah brand advocate kita, ya. Suruh nyoba produknya dan kemudian dia puas, gitu, dan dia disuruh menawarkan atau disuruh menceritakan pengalamannya kepada calon konsumennya dia. Gitu. Jadi loyalnya bukan cuma sekedar sama komisi gitu, tapi sama the total business-nya gitu. Itu yang menurut saya harus kita lakukan gitu. Makanya kenapa MW itu ada pertemuan-pertemuan kan? Pertemuan setiap seminggu sekali bertemu teriak-teriak di mana tuh di Senayan itu kan ya dia. Iya, iya. Terus MW gitu. Ini membangun semangat, menciptakan visi yang sama, menciptakan apa semangat yang sama gitu. Nah, kalau itu nggak dilakukan ya bang Cao dia. Karena ada killing, ada NASA, ada macam-macam gitu. Ini produknya produk sendiri atau produk orang lain? Produknya ada yang custom juga sih. Hmm. Cuman Berarti ada ini ya, ada vendor ya, ada iya ada supplier. vendor bikin. Tapi kan orang lain kadang bikin juga ya mirip-mirip ya. Itu Iyalah. sih yang Karena semua orang modalnya ATM sih. Ya. ATM itu nggak salah, asal kata M-nya itu betul-betul dimanai gitu. Jangan amati, udah tiru, udah gitu modifikasinya dikit-dikit. Ya Saking mirip takutnya berbeda. lagi. Itu problemnya dari teman-teman UKM ya, pengusaha yang baru-baru ini. Mereka itu takut beda. Kalau mau bikin produk mie, itu pesannya
packagingnya dimiripin Indomie ya. Nah, gitu. Malah pengen mirip. Nah, gimana mau bikin brand? Ini ada Ya, yang nanya ATM, diperjelas Pak Bi. ATM itu adalah amati, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Biasanya amatinya kenceng, tirunya kenceng, modifikasinya lembek. Karena Iya. apa? Karena takut beda. Nanti kalau Indomie kan warnanya merah kuning nih, kita pakai hijau biru, wah nanti dikira bukan mie. Nah, takut beda itu loh. Nah Iya, itu dulu betul. yang dibetulin dulu Mbak. Jadi mental block kita harus kita betulin dulu. Berani nggak beda? Masalahnya itu. Apalagi sekarang facial sama semuanya. Sama semua. Iya, nirunya cepet sih, Pak. Itu Kita dia. kliennya juga pasti mintanya oh tembak aja nih sama persis sama ini gitu. Misalnya dia dapat Iya. dari Pinterest lah apa, bikinnya sama Hmm. persis aja gitu. Nah itu sih Iya, biasanya kita betul, bilang betul. Ya, bisa itu percaya. tidak untungnya Anda berbisnis dengan orang-orang yang tukang jiplak gitu. Hmm. Seolah-olah Iya. ide itu murah, jiplak aja gitu. Nah, itu kesalahan utamanya di situ. Padahal tadi kita mulai dari apa? Dari perilaku konsumen. Apakah itu fear-nya, need-nya, want-nya gitu kan. Gitu, Mbak. Ya. Baik, baik. Iya. Makasih ya Pak. Nah, Iya, ini karena ngobrol di Instagram, jadi ini ya, main opener aja. Ya. iya. Iya. Eye opening aja. Jadi nanti kalau mau lebih dalam ya memang ikut webinar atau workshop saya itu lebih Oh, boleh. lebih tajam lah ya. Lebih lengkap. Hmm. Rumus-rumusnya lebih lengkap. Sip. Baik Pak. Oke, terima kasih Bu Oke, Tirta. makasih ya Bu Teta. Udah itu aja. Makasih. Ya, iya, Oke, kasih. baik. Oke. Eh, silahkan gimana sih caranya? Kalau mau Enggak ya Bu Teta tinggal klik yang tinggal apa? pencet Yang, aja. nah, Ya. Mana ya? Nggak bisa. yang dipencet itu yang ada cross. Coba. Nggak ada. Ini cross ini. Nah, Oke. bisa Aku masuk nggak juga bisa belum. keluar. Nah, mungkin satu lagi Pak Bi ya. Tadi Ya. dari Sarai Bakes Donat juga udah nungguin dari tadi. Coba kita cek apakah dia masih ready dan standby untuk open camp. Oh, tapi ini ada yang nanya, banyak yang nanya Pak Bi info webinar Kak, info workshopnya Pak Bi dan Mbak Sati. Infonya ada di IG-nya, link di IG-nya Pak Bi ya. Ada Kita di langsung buka aja. Biolink di situ ada. Tapi bolehlah kita bacain di. Jadi Boleh. apa namanya? Yang dalam waktu dekat ini tanggal 15. Jadi ada dua yang wajib Anda ikuti ya. Yang pertama itu BMS 1.0 4.0. Branding, Marketing, Selling 1.0 4.0. Itu Ya, tahu bedanya belajar itu ya. Belajar petanya, belajar tugasnya masing-masing apa gitu ya. Itu nanti akan dijelasin. Dan nanti sebelum masuk ke topik itu, kita ada helicopter view, artinya peta keseluruhannya gimana, bermain di kolam selling gimana, bermain di kolam marketing gimana, bermain di kolam branding gimana. Gitu. Ya. Nah, yang kedua itu yang magnet branding, itu tanggal 27. Itu 4 hari. 27 sampai tanggal 30. Loh, kenapa 4 hari? Tanggal berapa, Pak? 27 sampai 27. Oh, 27. Oke, 27. 27 sampai tanggal 30. Kenapa 4 hari? Karena memang waktunya butuh panjang. Oke. Ini kebetulan udah bergabung. Mas Anto ya? Masih muter-muter tapi kayaknya. Halo, Mas. Ya. Selamat udah malam. kedengaran. Jadi bisa masuk
karena kepencet atau karena diterima? Enggak, memang kita terima. Karena tadi si Donat kayaknya nggak unable to join. Jadi Mas yang berkesempatan. Selamat Yeay, malam. silahkan Mas kalau mau tanya. Malam. Oh, Gimana? bisa tanya berarti nih. Maaf. Bisa langsung. Boleh, boleh. Sambungan sinyalnya oke ya, maksudnya soalnya di kita kayak muter-muter terus kalau aku lihat. Hmm. Oh iya, Dan salam ya kenal Pak udah Bi, hilang. Mbak Sati. Ya, salam Ya. Saya kenal. Anto dari Jogja. Hmm. Ya Mas. Pak Bi, saya baru tanggal 26 September kemarin buka lahan kebun jeruk di kaki Merapi. Terus saya juga udah bisa Oh. bikin fermentasi jeruknya. Ini saya belum jualan. Jadi saya bingung mau jualan jeruk atau jualan fermentasi jeruknya gitu loh. Terus brandingnya atau apa, tahapan untuk bisa dapat apa namanya? Aduh, grogi nih saya. Bisa dapat apa namanya? Marketingnya. Ini saya mulai dari saya mulai dari branding dulu apa saya jualan dulu, saya bingung nih karena baru Nah, itu pertanyaan favorit. Insya Allah baru mau panen 2 tahun lagi, tapi kan dari sekarang saya harus ngejar itu dulu tuh. Saya udah bisa bikin fermentasi jeruknya atau saya jualan jeruknya gitu. Saya bingung nih. Itu bedanya apa, Mas? Gimana, Pak? Bedanya apa? Gimana, Pak? Bedanya apa itu? Ya. Bedanya fermentasi Bedanya dan jeruk itu bedanya. Kalau jeruk kan di atas itu nanti di kaki Merapi tuh ini kebunnya Pak. Jadi panenannya tuh kan kebetulan daerah wisata juga gitu kan. Tapi kalau fermentasi itu olahannya Pak Bi. Jadi kayak bikin minuman-minuman kayak apa namanya, minuman fermentasian jeruk. Jadi kayak dibikin model kayak apa ya? Fermentasian tuh kayak Nutrisari gitu ya. Lebih ke ini Pak Bi, lebih Yakult. ke ada kadar gasnya gitu, kayak apa namanya? Oh. Jadi ya masih halal karena fermentasi awal. Kalau jadi haram karena ada dua tahapan fermentasi. Kombucha gitu. itu tuh, kombucha ya Mas. Kadar alkohol. Kalau yang pertama katanya belum. Iya, kayak kombucha gitu ya. Ya. Ya, terus gimana? Kalau kenapa pertanyaannya atau, Mas? Aduh, putus-putus Jual Pak Bi. jeruk atau jual fermentasi? Kenapa Iya, betul, pertanyaannya jual jeruk atau jual fermentasi? Karena saya baru mulai tanam jeruknya, jadi baru mulai jalan usaha itu kan setelah 2 tahun ke depan. Makanya saya ngejar Pak Bi terus nih supaya saya diarahkan branding dulu atau nunggu panen dulu gitu. Atau saya main konten banyakin gitu selama berkegiatan di atas gitu kan. Nah, saya bingung tuh. Iya. Gini ya. Kalau Anda itu mentalnya kaya, itu Anda jangan pakai kata atau, Mas. Aduh, terus putus deh. Iya. Nah, kalau Anda mentalnya kaya, Anda jangan pakai kata atau, Mas. Oh iya. Jangan jual jeruk atau fermentasi. Ya, kedengaran? Ini kayaknya Mas Antonya yang mungkin lagi di kaki Gunung Merapi ya, Mas. Sinyalnya. Atau Mas Anto bisa tonton ulangannya kali ya, kan kita kan pasti akan save nih kan Pak Bi, jadi iya jadi ya, Pak Bi udah dijawab aja. Jadi teman-teman UKM itu selalu begitu, Pak Bi saya mau branding dulu atau selling dulu, ya mau jual jeruknya atau fermentasinya, pakai atau, jangan atau itu mental miskin, Mas. Kalau mental kaya itu dan ya Pak Bi, gimana kalau saya selling dan branding dulu? Nah, jangan atau itu karena mau ngirit kan gitu. Ini mau jual jual jeruk atau mau jual? Jangan atau.
jual jeruk sak fermentasinya kan gitu. Iya, Tinggal sebenarnya kenapa harus diatur. ini Ini kenapa sih? harus atau gitu ya. Hmm. Jadi jangan gitu. Nah, Pak B ini kan juga gitu. Pak B ini ya strategi juga iya, praktisi juga iya, activation juga iya. Karena mental harus kaya dulu, kalau mau kaya mentalnya miskin mah susah Mas. Ya, jadi saran saya, lakukanlah branding dan selling sekaligus. Ya, Anda branding dengan bikin konten bagus, Anda edukasi pasar bagus, ya. Jadi jangan ragu-ragu, yang penting hajar, gitu ya. Tapi harus tahu petanya. Jangan hajar nggak tahu petanya mah belenger nanti kita. Iya, betul. Iya, Mas Anto, Pak sinyalnya katanya nggak bagus. Sinyalnya Sleman parah. Ya nanti, tapi tadi udah dengar ya Mas Anto ya, atau bisa Ya nanti rekamannya tonton ulang nanti, kan rekamannya ada. Tapi intinya jangan atau Mas, itu dan aja. Aku juga tadi bingung kenapa mesti milih ya antara jualan jeruk sama jualan fermentasi, emang kenapa gitu. Lebih Kenapa bagus mesti kalau jual milih? dua-duanya, Pak. Kenapa milih selling dulu atau branding dulu? Ya, Gitu. makanya itu sebetulnya peta lengkapnya akan dikasih sama Pak Abi di tadi tanggal 15 Pak Abi ya. Ya 15. Itu ada yang nanya tuh, Rahma Oktapi. Tapi Petanya gimana sih Pak? Ini mau di-share, nanti saya posting malam ini. Tapi ya boleh, Pak Abi. nggak bisa lengkap juga yang tadi loh, yang Pak Abi kasih ke Mas Dion tadi. Itu kan rencananya kita mau live ya, live webinar lah ya. Live webinar gitu. Jadi, oh ini. Masa aku sebutin di sini? Nanti mungkin tunggu kontennya Pak Abi mungkin malam ini atau di besok Pak Abi ya. Tapi tetap nggak ngerti juga, karena kontennya itu nggak bisa menjelaskan semua. Emang iya sih, tetap aja terbatas. Udah paling bener tanggal 15 deh. Iya sih. Soalnya kan Santi moderator, jadi dia gemes aja kalau misalnya nanti dikasih dikit, nanya lagi pasti gitu. Iya, dan maksudnya ya apa nggak bisa kalau mau lebih dalam lagi, memang kan betul-betul harus tahu. Ya benar-benar harus emang belajar gitu, bukan sekedar kalau kayak gini kan kita kan ngobrol-ngobrol sebenarnya Pak Bi ya. Iya. Itu. Ngobrol anak sama bapak aja ini sebenarnya. Iya, ini ada yang nanya lagi Pak Bi. Sap Ahena. Kalau mau undang workshop Pak Bi, hubungi di mana Kak, area Jawa Timur. Waduh. Rujak cingur. DM-nya Pak Bi bisa. Wah, enak ya. Kayak ini aja, DM saya bisa. Kalau enggak ke Pak Kasim. Nah, diketik aja, Ti. Kamu bisa ketik kan? Bisa. Ya. Kasim. Jadi hubungin Pak Kasim, admin saya itu. Hubungi Pak Kasim. Ya, nomor WA-nya 085 22 39 44 575. 085 22 39 44 575. Ya. Oke, dengan Pak Kasim. Nah. Dodol. Sorry. Untung dodol. Ini gara-gara aduh tadi udah pas. Oke, Pak Bi. Nah, jadi ini udah jam pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis makanya nih, Pak Bi biar istirahat. Aduh, mau yang mana ya? Ini ada dari Afif JRD. Mau tanya Pak Bi, case KFC jual cookies itu maksudnya apa sih Pak Bi? Bukannya KFC fokus jual ayam crispy. Sama misal kalau kita punya brand pizza, apakah boleh-boleh saja jual juga donat?
begini teman-teman, ini pengalaman saya megang McD nih. Tahun Dodol. 9 Sorry. Silakan Pak Bi. 97 sampai 2004 ya, 8 tahun tapi kan. Nah, McD itu ada menu utama. Menu utama itu ada 3. First flavor itu burger, second flavor itu French fries, third flavor adalah cola. Ya. Nah, yang lain-lain itu masuk semuanya 4 flavor. Ya. Nah, 4 flavor itu termasuk ayam dan nasi. Padahal ayam dan nasi itu kontribusinya ke sales itu 80%. Tapi tetap first flavornya tetap burger. Nggak bisa terus, karena kontribusinya tinggi terus jadi first flavornya ayam. Nggak bisa. Karena apa? Karena loyalitasnya itu kepada burger. Seluruh dunia ada 200.000 resto, itu first flavornya burger. Jadi identitas dari McD itu burger, restoran burger. Bukan restoran ayam. Nanti saingannya sama KFC kan gitu. Ya. Nah, apa namanya? Ya, jadi dia mempertahankan kategorinya dia gitu ya. Betul. Nah, di fourth flavor ini seringkali kita main-main nih sama produk. Untuk apa, Bi? Untuk create hype. Untuk mengundang orang datang ke restoran kita. Sekaligus kita membangun image bahwa McD itu Indonesia loh. Gitu. Makanya kita bikin Mac rendang, Mac sate, gitu ya. Nah, kemudian ada nasi uduk. Itu sebetulnya memberikan kesan Indonesia kepada McD. Karena jangan salah loh. Megang McD itu bukan cuma jualan produk, bukan cuma jualan brand, tapi juga harus meredam, ada 5 isu penting harus diredam. Ya, yang pertama anti Amerika, yang kedua halal tidak halal, yang ketiga bahan baku, yang keempat tenaga kerja, yang kelima environment friendly. Kan McD nggak boleh pakai plastik, harus pakai kertas yang bisa hancur. Jadi itu dipikirin banget gitu. Jadi teman-teman nggak berarti pizza jualan donat. Nah ini mau dikenal sebagai restoran pizza atau restoran donat gitu. Ya. Nggak terus gitu ya. Betul. Nah, orang datang karena Mac rendang. Wah, kita campaign Mac rendang. Tambo cie. Wah, gitu. Akhirnya apa? Orang pengen nyoba. Datang ke restoran. Sampai di restoran, di depan counter, dia latihan. Ini Mac rendang harganya nggak beda jauh nih sama Big Mac. Kalau gua makan Mac rendang, gua coba-coba. Ya udahlah, gua pesen Big Mac aja. Big Mac lagi pesennya. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya memang bukan jualan Mac rendang. Jualannya tetap Big Mac. Cuma undangannya pakai produk. Gitu. Kayak BTS kemarin juga. Itu kan juga undangan aja sebetulnya. Dia nggak akan nggak jualan nugget. Karena nugget itu produk dari tahun 50 sudah ada. Ya. Begitu. Iya. Jadi hati-hati nih teman-teman. Jadi makanya kalau restoran, saya selalu tanya, restoran apa sih? Gitu. Oh macam-macam Papi. Oke, kalau macam-macam, Papi tanya, 5 besarnya yang mana sih? Nah itu jadiin first flavor. Jadi menu wajib itu. Seluruh kru harus mengarahkan semua konsumen untuk membeli yang first flavor. Gitu. Oke, berarti tadi kalau si pukisnya KFC itu dia maksudnya mau seperti itu juga kali ya? Iya, hanya untuk undangan aja. Untuk undangan aja. Dan biar dekat sama orang Indonesia. Kesannya Indonesia kan, pukis gitu. Iya, pukis. Iya. Setuju Pak Bi. Nah, Pak Bi, ini Mas Anto tadi. Sinyal dan orangnya grogi barengan. Tanggal 15, iya siap lah. Mumpung masih 2 tahun kan nanti panen.
Oke, sepertinya sudah jam 10 kurang 15. Kita sudah hampir 1,5 jam ya Pak Bi ya. Kita udah Ya, bareng-bareng di sini. Minggu depan insya Allah kan pasti Rabu ditungguin aja. Kalau pas kita lagi bisa pasti kita ya akan live ya Pak Bi ya. ya. Kalau pas bisa. Karena yang udah-udah biasanya ada aja. Tapi insya Allah lah kita nggak akan lupa Ya, sama minggu lalu kan 2 minggu kita absen karena ada Road to Sultan kan. iya betul 2 minggu. Gitu. Berturut, jadi ya terpaksa absen deh kita. Iya. Tapi Nah, Pak Bi, itu kan juga gratis ya. Jadi iya sebenarnya mah ikut aja. iya itu Bisa bagus ikut. itu. Sayang banget kalau nggak Tapi ikut. udah deh ya, udah kemarin. Udah lewat. Nanti Saya insya masih Allah bisa kalau pas ikut ada ini, lagi. bisa ikut pembinaannya sih kalau daftar nanti. Iya, iya bisa. Yang setelah tanggal 10 Itu Pak Bi ya. ada yang bilang dodol, kenapa tuh? Ti? Tadi pas handphoneku jatuh kan aku dodol dulu bilangnya. Oh Ya, gitu, sekarang ingat Mbak Sati ingat dodol deh. parah. Apa-apa juga. Oke Oke, Pak Bi, ini sebelum ditutup mungkin Pak Bi bisa kasih kalimat yang bisa menginspirasi untuk teman-teman sebelum bobo. Silahkan. ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mau belajar, itu cari guru atau cari mentor yang memang dia praktisi ya. Karena teori yang dikasih pasti teori praktek. Ya. Karena begini, ada orang yang passionnya kepada keris tinggi sekali. Sehingga kemudian dia sekolah, ambil S1 jurusan keris, S2 jurusan keris, S3 jurusan keris, sampai profesor, doktor dari negeri Belanda itu untuk keris. Pulang ke Indonesia, dapat kerjaan bikin keris. Tapi dia nggak bisa, kan dia nggak tahu tekniknya. Teorinya tahu dia bahwa Luk 13 itu adalah kerisnya raja, Luk 9 itu kerisnya hulu balang, para pangeran gitu ya. Luk 7 itu kerisnya prajurit gitu, dia tahu. Cuma disuruh bikin, nggak bisa. Jangan sampai Anda ketemu guru kayak begini, ngasih teori doang, apalagi teorinya ada di Google. Di googling ketemu semua, wah Anda dapat ilmu Google nanti, nggak usah belajar juga di Google aja gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu bahwa teori is fine, ya. Anda harus bikin brand plan, ya. Harus bikin business plan, tapi dia harus bisa dipraktekin. Jadi teori yang bisa ngasih tahu bagaimana caranya. Tadi caranya bikin keris itu tidak dengan digiles pakai kereta api, bukan. Dipanasin dulu pada panas tertentu, kemudian ditempa, kalau perlu pakai tangannya gitu ya. Jadi itu teori teknik namanya. Teori untuk praktek. Itu beda dengan teori akademisi. Ya. Bahwa kita harus tahu teori akademisi itu harus. Karena sanatnya jelas, ya. Sanatnya jelas, asalnya jelas, jurnalnya ada, buku-bukunya ada, itu wajib. Tapi kita harus pilih mana yang bisa dipraktekin. Karena kalau enggak, it looks good on paper. Tapi Anda nggak pernah bisa praktekin. Itu ya, itu hati-hati. Udah keluar duit banyak, good on paper, but not applicable. Itu teman-teman. Jadi, bukannya karena Pak Bi praktisi ya, karena Pak Bi ngalamin, makanya Pak Bi kasih nasihat gitu. Banyak teman-teman yang udah belajar kemana-mana gitu ya, yang ngakunya praktisi juga banyak, tapi akhirnya begitu nggak bisa dipraktekin ke Pak Bi juga gitu. Ya, banyak kayak gitu ya. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi ya ini mumpung Pak Bi-nya juga masih sehat, masih punya semangat buat ngajar, ya kenapa enggak belajar sama Pak Bi. Jadi betul, itu pesan dari Pak Bi, Yuti.
Oke, terima kasih banyak Pak Bi. Terima kasih banyak juga waktunya. Pak Bi udah habis ini harus istirahat Pak Bi. Jangan capek-capek karena lagi sibuk-sibuknya nih Pak Bi nih. Nah ini kayaknya next normal udah mulai pada ketemuan pasti juga akan banyak permintaan nih ke Pak Bi nih. Jadi Pak Bi harus istirahat. Setuju ya teman-teman ya. Ya, betul. Oke, sama terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi untuk yang semua sudah hadir, semoga apa yang kita share di sini, ngobrol-ngobrol bapak anak ini bisa menambah ilmu dan membawa berkah untuk bisnis teman-teman ya ke depan. Oke, kalau begitu kita pamit dulu. Aku Sati Subiakto dan Pak Bi di sini. Pak B pamit undur diri. Ya, jadi moderator Pak Bi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.